Nah, berdasarkan jadwal seleksi, tertera keterangan bahwa mekanisme tes wawancara bisa saja berbeda-beda sesuai dengan ketentuan BUMN, tujuan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Nah, bagaimana nih kabar para pejuang BUMN? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sejauh mana nih kesiapan kalian menghadapi tahap 3 rekrutmen BUMN pada tahun ini? Semoga sudah mulai ambil ancang-ancang ya untuk tes berikutnya. Nah, karena pada part 1 kemarin kita sudah membahas tentang tes kompetensi bidang atau TKB BUMN, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu tes wawancara pada rekrutmen BUMN dan apa saja yang perlu kita persiapkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Perlu teman-teman ketahui, wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai proses tanya-jawab yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya untuk tujuan tertentu. Wawancara tidak hanya dilakukan pada pekerjaan, tetapi juga digunakan pada beberapa bidang lainnya. Nah, pada tes wawancara rekrutmen bersama BUMN, biasanya proses ini dilakukan sebanyak 2 hingga 3 tahap. Pada tahapan ini, kalian harus dapat meyakinkan perusahaan mengenai kualitas teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan jadwal seleksi, tertera keterangan bahwa mekanisme tes wawancara bisa saja berbeda-beda sesuai dengan ketentuan BUMN, tujuan teman-teman sekalian. Terkait hal tersebut, beberapa BUMN biasanya melakukan wawancara dengan berbagai mekanisme, di mana perlu menjadi catatan dari teman-teman sekalian bahwa setiap BUMN memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, saya akan coba memaparkan apa-apa saja mekanisme wawancara yang biasa dilakukan pada rekrutmen BUMN. Yang pertama adalah wawancara HRD atau interview HR. Interview HR adalah interview yang dilakukan oleh pihak HRD. Biasanya, interview HR dilakukan sebelum tahapan interview user. Nah, pada tahap ini, HR perlu menilai kelayakan pelamar berdasarkan hasil wawancara secara umum. Nah, yang perlu menjadi catatan dari teman-teman sekalian bahwa pada tahap ini, biasanya wawancara yang diberikan adalah pertanyaan-pertanyaan secara umum. Nah, nantinya HR bisa mengetahui kepribadian dan kompetensi pelamar sebelum diarahkan ke wawancara yang lebih detail. HR juga memberikan pertanyaan terkait kesiapan pelamar hingga kondisi kesehatannya. Pada tahap ini, HR menitikberatkan kriteria penerimaan berdasarkan sisi psikologis penerima. Sehingga pada beberapa perusahaan biasanya tahap ini juga langsung dikaitkan dengan psikotes. Hal itu bertujuan untuk mengetahui sisi kesehatan, sisi kepribadian, serta sisi kedisiplinan dari calon pelamar. Nah, melalui kriteria yang sudah ditetapkan oleh HR, jika ada seleksi lanjutannya yang dilakukan oleh user, pelamar sudah mengalami penyaringan awal dan bisa lebih berkualitas. Perlu menjadi catatan dari teman-teman sekalian, interview HR memandang potensi karyawan dari sisi psikologis. HR biasanya memiliki kemampuan untuk melihat pelamar dari sisi psikologis. Nah, sudah banyak kasus karyawan pintar namun memiliki kemampuan emosional yang tidak stabil. Nah, disinilah peranan HR mencari tahu karakter serta sifat calon karyawannya. Yang kedua adalah interview user. Interview user adalah atau merupakan interview yang dilakukan atasan pada calon karyawan secara langsung. Atasan inilah yang nantinya akan berkomunikasi sehari-hari dengan pelamar dan berinteraksi secara langsung. Dengan interview user, atasan bisa mengetahui karakteristik pelamar dan memastikan apakah sang pelamar sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Melalui pertanyaan yang diajukan, interviewer akan menganalisis setiap jawaban pelamar. Adapun tujuan dari interview user ini adalah untuk mendapatkan chemistry antara user dengan pelamar. Jika pelamar diterima, user akan banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelamar nantinya, sehingga chemistry antara satu sama lain sangat diperlukan. Selain itu, interview user juga bertujuan untuk melihat potensi pada karyawan agar perusahaan mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Interview user memiliki cara tersendiri untuk merekrut karyawannya.
Biasanya, pertanyaan interview user diarahkan untuk menggali potensi karyawan sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang diperlukan. User memiliki tanggung jawab untuk melihat kemampuan serta kriteria calon karyawan dilihat dari segi teknis. Maka pada tahap ini, kemampuan teknis dari teman-teman sekalian akan sangat menentukan. Interview user lebih banyak difokuskan pada pertanyaan terkait bidang kerja secara spesifik. Jika dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pada bidang tersebut, pelamar tidak akan diterima. Pertanyaan yang diajukan pun sudah lebih khusus, bahkan menyangkut teknis suatu pekerjaan. Nah, selain kedua jenis interview tadi, terdapat juga metode interview yang biasa digunakan dalam perekrutan BUMN. Metode ini biasa disebut dengan FGD atau Group Discussion. Biasanya, diskusi ini akan dipimpin oleh satu orang dan dijalankan secara informal. Hal ini dilakukan agar peserta tidak merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, penentuan kandidat sendiri biasanya didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan. FGD adalah teknik diskusi yang umum untuk berbagai tujuan. FGD atau diskusi kelompok ini adalah satu antara teknik yang berguna untuk berbagai jenis kebutuhan pada dunia kerja, baik sebagai langkah untuk merekrut karyawan baru. Singkatnya, FGD didefinisikan sebagai diskusi sistematis dan langsung tentang masalah atau suatu masalah tertentu. Nah, selain ketiga jenis wawancara atau interview yang disebutkan tadi, perlu menjadi catatan juga bagi teman-teman sekalian bahwa pada beberapa BUMN, kemampuan bahasa Inggris secara lisan bisa jadi akan diuji pada tahap wawancara ini. Jadi kalian harus belajar memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk dapat sukses dalam menjalani tes wawancara, seseorang peserta tes harus memperhatikan faktor-faktor kunci yang sangat menentukan di bawah ini. Yang pertama adalah siapkan kondisi fisik. Dalam menghadapi tes wawancara, kondisi fisik seringkali diremehkan dan tidak disiapkan sejak awal. Padahal, kondisi fisik yang prima memiliki peluang besar untuk ikut menentukan hasil wawancara. Kondisi fisik yang Anda tampilkan saat wawancara akan mempengaruhi perasaan dan kesan dari pewawancara. Seorang pewawancara tentunya akan lebih senang dan memberikan kesan baik kepada orang yang datang wawancara dengan kondisi tubuh segar dan raut wajah yang menyenangkan, daripada orang yang datang wawancara dengan kondisi tubuh lesu, kurang tidur, atau raut wajah kelelahan dan tanpa semangat. Yang kedua, siapkan kondisi mental. Mental adalah komponen terpenting dalam tes wawancara, karena tes wawancara bertujuan untuk mengetahui kepribadian Anda. Maka Anda harus mempersiapkan mental Anda supaya dapat memberikan sikap mental yang baik dan mampu menunjukkan diri Anda dengan sangat baik. Yang ketiga, tepat waktu. Nah, teman-teman jangan pernah menyepelekan waktu. Datang terlambat saat wawancara adalah sebuah kesalahan fatal yang mungkin dapat menempatkan peluang kesuksesan Anda ke titik terendah. Jadi, datanglah tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum waktu wawancara. Untuk menghindari keterlambatan, siapkan diri Anda 1 hari sebelum pelaksanaan tes wawancara. Siapkan apa yang perlu Anda bawa, simulasikan perjalanan Anda, dan waktu yang akan Anda tempuh sampai tempat tes. Nah, perlu menjadi catatan dari teman-teman sekalian adalah bahwa untuk wawancara ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Hal ini semua tergantung dari ketentuan BUMN masing-masing tempat teman-teman memasukkan lamaran kemarin. Selanjutnya adalah berpakaian yang tepat. Pakaian Anda mencerminkan kepribadian Anda. Rasanya, kalimat tersebut cukup menggambarkan pentingnya pakaian yang Anda kenakan saat wawancara. Nah, gunakan pakaian yang tepat, rapi, dan mengesankan bahwa kita menghargai sesi wawancara tersebut. Jangan sampai menggunakan make up atau aksesoris yang berlebihan. Yang kelima adalah perhatikan gaya bicara. Perhatikan gaya berbicara Anda saat menjawab pertanyaan dari pewawancara. Jawablah pertanyaan dengan tenang, mudah dipahami, serta singkat dan tidak bertele-tele. Pilihlah bahasa yang sopan dan tidak menimbulkan kesan buruk. Jangan ingin terlihat pintar. Untuk pertanyaan yang tidak Anda ketahui, jawabannya jangan pernah berspekulasi. Jawablah dengan jujur dan jangan pernah menjawab dengan informasi yang tidak Anda ketahui dengan pasti.
Untuk pertanyaan yang pasti Anda ketahui, jawablah dengan singkat dan pilihlah kata yang baik, sehingga tidak muncul kesan menggurui pewawancara. Poin yang keenam adalah menguasai pekerjaan. Hal yang jelas tidak boleh Anda lupakan adalah menguasai ilmu tentang posisi yang Anda lamar. Untuk itu, persiapkan diri Anda dengan matang sehingga Anda dapat menguasai hal-hal utama dari posisi yang Anda lamar. Nah, selanjutnya berikut adalah tips-tips yang bisa teman-teman gunakan selama wawancara. Yang pertama adalah duduklah dengan tenang. Selama wawancara, aturlah posisi duduk Anda dengan posisi yang rileks, tidak bersandar namun juga tidak terlalu tegak. Posisi duduk yang terlalu tegak akan menunjukkan bahwa Anda tegang atau terlihat sombong. Sementara, posisi duduk bersandar akan mengesankan bahwa Anda tidak antusias dengan sesi wawancara tersebut. Pilihlah posisi duduk yang nyaman, dan jangan terlalu sering berubah posisi duduk selama sesi wawancara berlangsung. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa Anda antusias, condongkan sedikit saja tubuh Anda ke arah pewawancara, namun jangan terlalu condong. Yang kedua adalah jaga posisi tangan dan gerakan Anda. Selama wawancara berlangsung, posisikan tangan Anda pada tempat yang terlihat oleh pewawancara. Usahakan tangan Anda dalam posisi yang nyaman dan selaras dengan posisi duduk Anda. Jangan terlalu banyak menggerakkan tangan Anda untuk menghindari interpretasi negatif dari pewawancara. Yang ketiga adalah buatlah kontak mata yang efisien. Kontak mata dengan pewawancara merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam tes wawancara. Akan tetapi, melakukan kontak mata secara berlebihan justru dapat membuat pewawancara merasa tidak nyaman. Buatlah kontak mata yang efisien, tidak terlalu sering namun tepat. Saat Anda membuat kontak mata, arahkan pandangan mata Anda ke arah mata atau wajah bagian tengah pewawancara. Jangan memandang ke arah wajah bagian bawah atau bagian atas, karena dapat menyebabkan pewawancara merasa tidak nyaman. Nah, catatan untuk teman-teman sekalian adalah saat tidak membuat kontak mata, jangan pernah menunjukkan tatapan yang kosong dan hindari memandang ke arah langit-langit atau ke arah lantai terlalu sering. Yang kedua, jika pewawancara Anda lebih dari satu, buatlah kontak mata secara bergantian. Dan yang terakhir, kontak mata baik dilakukan pada awal pewawancara membacakan pertanyaan dan saat Anda mulai menjawab. Oke, itulah tadi sedikit gambaran mengenai tes wawancara pada rekrutmen BUMN. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan membantu persiapan teman-teman sekalian dalam mempersiapkannya, sehingga ketika nanti teman-teman tes bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari KLC Mentor. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.